Oke, karena banyak yang minta contoh soal, saya akan kasih beberapa contoh soal ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan cara menentukan dia antar molekul ya. Jadi gini caranya. Pertama mulai dari kalian mengetahui molekulnya apa. Misalkan kita tahu molekulnya itu X ya. Tahu X nih ya, molekulnya itu. Nah, si X ini nanti kalian cek ya, apakah dia polar atau tidak. Cek kepolarannya cek ya. Oke. Terus jika tidak polar ya, jika tidak polar atau non polar, atau non polar lah ya, non polar bahasanya, maka sudah dipastikan dia gaya antar molekulnya itu gaya London atau dispersi. Oke. Jika dia polar, ada dua kemungkinan. Pertama itu dipol-dipol. Oke. Yang kedua itu hidrogen, ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen. Oke, cara membedakannya apa? Udah jelas tadi ya. Cara membedakannya itu yang hidrogen itu punya gugus atau ikatan antara O dengan H di dalam molekulnya, atau N dengan H, atau F dengan H. Oke? Nah, selain yang ini berarti dia masuknya ke dipol-dipol. Kayak gitu. Oke. Saya coba contohkan ya. Oke, misal saya punya Cl2 nih. Oke, cara menentukan dia polar atau enggaknya sudah saya jelaskan di kepolaran senyawa kopalen ya. Ada di video GOC level 7. Oke. Nah, dia kan Cl2 itu karena dia sama ya, pasti dia itu non polar. Jadi terbentuk dari atom yang sama. Cl2, N2 kayak gitu ya, H2. Terus apa lagi ya? Yang dua-dua itu O2 kayak gitu ya. Nah, itu adalah non polar, dipastikan non polar. Oh, berarti kan kayak gini kan? Oke. Kayak gini kan apa struktur Lewisnya. Oke, ini ada 7 elektron valensi, kalian tidak perlu menggambarnya. Oke. Terus bagaimana menentukan dipolnya? Karena ini non polar sudah dipastikan dia itu gaya London. Ya. Oke. Udah pasti nih gaya London. Nah, untuk menggambar interaksinya, interaksi antar molekulnya ya. Karena dia antar molekul, jadi kalian minimal 2 menggambar si struktur Lewis kayak gininya ya. Minimal 2 ya. Oke, kita gambar 1 Cl dengan Cl2. Satu lagi misalkan saya gambar di bawah, boleh kalian gambar di sini, boleh ya. Oke, ini Cl. Nah, interaksinya itu antara Cl yang molekul yang pertama, ini molekul A dengan molekul B ya. Nah, kalian bikin garis putus-putus. Nah, ini tuh interaksi, tapi dia tidak permanen kayak gini nih ya. Tidak kayak ikatan kovalen Cl dengan Cl yang di senyawa A atau di senyawa B ya. Dia itu antar senyawa. Jadi antar senyawa A dan senyawa B. Kayak gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan gaya London. Oke. Gaya London. Oke, itu kalau dia gaya London. Oke. Sekarang kalau misalkan kita punya senyawa lain, polar yang lain ya. Misal saya punya CH3Cl. CH3Cl. Oke. Ini udah pasti beda ya.
Nah, udah pasti beda. Ini senyawa atomnya atau pembentuknya beda. Oke, sudah dipastikan dia itu polar. Katakanlah dia polar. Oke, tadi kalau dia polar ada dua kemungkinan, antara dipol-dipol sama ikatan hidrogen. Pertanyaannya, ada nggak di sini di senyawa CH3Cl ini atom F, O, dan N? Ada nggak? Nggak ada, ya. Oh, berarti sudah dipastikan dia itu dipol. Oke. Sudah dipastikan dia dipol. Nah, cara menggambar interaksinya, kalian harus menguasai struktur Lewis. Silahkan kalian cek video yang menggambar struktur Lewis ya. Yang belum mengerjakan pasti kebingungan ya. Nah, caranya kayak gini. Dia kan CH3Cl mengikat 3H. Kayak gitu kan ya. 3H dan 1 Cl. Oke. Nah, untuk menggambar interaksinya kalian harus menggambar lebih dari satu struktur Lewis ya. Minimal 2 lah. Saya gambar 2 lah ya di sini ya. Oke, misalkan di sini nah ini sama ya. Cl. Nah, misalkan ada interaksi, kalian gambarkan. Sebetulnya interaksinya bisa aja dengan H dengan yang ini, gitu kan ya? H ini dengan H ini, atau H ini dengan si Cl ini, ya. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan dipol-dipol. Dipol-dipol ya. Dipol-dipol. Oke. Dipol. Oke, seperti itu ya. Nah, itu untuk dipol-dipol. Bagaimana kalau kita ketemu senyawa yang lain? Oke, senyawa yang lainnya itu misalkan saya punya HF. Oke, HF. Nih, HF nih. Nah, udah jelas ini pasti polar. Nah, ada gak ikatan atau gugus fungsi antara H dengan F atau O dengan H atau N dengan H? Ada nggak? Ini udah jelas ada ya, si HF ini ya. Oke, otomatis dia itu ikatan hidrogen. Oke. Ikatan hidrogen. Atau tadi saya contohkan juga di video sebelumnya itu H2O. H2 itu kan ada ikatannya itu O dengan H, kayak, atau struktur Lewisnya kayak gini kan. Oke, karena kalian sudah belajar bentuk molekul, jadi menggambar H2O harus bengkok kayak gini ya, karena dia itu bentuk molekulnya bengkok. Oke. Nah, ada O dengan H kayak gitu. Oh, berarti ini juga sama ikatan hidrogen. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggambarkan interaksinya sama seperti yang sebelumnya. Kalian minimal menggambar 2 molekul. Contoh ini H dengan F ya. Nah, kalau kita gambar H dengan F, kalian mau di sini terserah lah ya. H dengan F. Interaksinya itu antara ini kedekatan ya, terlalu dekat nanti garisnya itu terlalu udah kelihatan. H dengan F. Nah, ini misalnya sini ya. Nah, interaksinya antar molekul HF. Yang pertama inilah yang A, yang gitu kan ya. Yang B. Oke, interaksinya berarti H dengan F, tapi antar molekul. Nah, kalian bikin garis. Nah, ini yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Nah, terus yang H2O kayak gimana? H2O itu kan kayak gini kan. Ingat. Nah, dia itu salah. Ingat, nah ini H2O kayak gini kan, dia itu bengkok kan. Nah, terus saya punya H2O juga di sini. Ya. Nah, ini interaksi antara O dengan si H yang di molekul H2O yang lain itu kita sebut dengan ikatan hidrogen. Oke, semoga paham. Terus cara menentukan siapa yang paling titik tidih dan titik lelehnya gitu kan ya.
Cara menentukannya seperti ini. Kita tadi tahu kan, yang pertama kita punya si Cl2 kan. Dia itu apa? Dipol London ya, sorry. London. Oke, aduh banyak. Ini London. Oke. Terus kita tadi gambar CH3Cl. Ini dipol. Oke, terus kita punya si tadi itu apa? HF ya, HF. Terus ada H2O juga. Oke. Nah, ini ikatan hidrogen dua-duanya. Ikatan hidrogen. Dia juga ikatan hidrogen, oke? Nah, kalau ditanya siapa titik didih atau titik lelehnya yang paling tinggi, itu ingat tadi aturan yang saya jelaskan di video. Ikatan hidrogen itu lebih kuat dibanding dipol-dipol. Nah, yang dipol-dipol lebih kuat dibanding London. Jadi London itu paling lemah atau dispersi itu paling lemah. Oke? Ikatan hidrogen yang pertama, dipol-dipol yang kedua, London yang paling lemah. Jadi kalau misalkan diurutkan, kalau kalian simpulkan itu bolehlah katakan seperti ini. Jika semakin kuat ikatan hidrogennya atau gaya antar molekulnya ya, saya ulangi, semakin kuat gaya antar molekulnya, titik leleh atau titik didihnya semakin tinggi, ya, semakin kuat gaya antar molekulnya, maka titik leleh dan titik didihnya, titik leleh atau titik didih semakin kuat. Semakin kuat. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama siapa? Yang pertama antara si HF dan H2O, ini yang paling kuat ya. Terus yang kedua dipol si CH3Cl. Yang terakhir itu si Cl2. Ini terbukti Cl2 itu dia bentuknya itu gas. Ya, kalau kalian nanti kuliah kimia gitu nanti tahu bentuk Cl2 itu seperti apa ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana permasalahan si HF dengan H2O, sama-sama ikatan hidrogen tuh. Gimana nih? Nah, ini dilihat dari dilihat dari ini HF, ini H2O. Dilihat dari berat molekulnya atau MR atau massa molekul atau BM lah. Kalian akan belajar nanti di semester 2 ini tentang MR ya. Nah, si berat molekul HF ya, ini lebih besar daripada H2O. Karena dia lebih besar, secara fisiknya atau titik didihnya si HF juga lebih besar daripada H2O. Tapi sebenarnya ini mirip-mirip sih, nggak terlalu beda ya. Tapi karena ada perbedaan, kalau dicari, kalau dilakukan praktikum, si HF yang paling besar titik didihnya. Nah, seperti itu ya. Silakan kerjakan. Kalau ada yang tanyakan lagi ke saya.